Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada tanggal 13 Mei 1981, Paus Yohanes Paulus II menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh Mehmet Ali Aqsa di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Saat itu, Paus sedang melakukan kunjungan terhadap umat untuk audiensi umum pada hari Rabu. Tiba-tiba terdengar letusan tembakan sebanyak 4 kali. Dari 4 tembakan itu, 2 peluru mengenai perutnya dan 2 yang lain di tangan kirinya. Saat itu juga, Paus dilarikan ke rumah sakit Gemelli Roma untuk dilakukan tindakan operasi. 5 hari kemudian, Paus menyatakan bahwa ia telah memaafkan Mehmet Ali Aqsa. Selanjutnya, pada Natal 1983, Paus mengunjungi dan berjumpa secara langsung dengan orang yang hendak membunuhnya itu. Dan Paus memberikan pengampunan kepadanya. Santo Yohanes Paulus II telah meninggalkan teladan hidup yang berharga bagi kita. Ia mampu mengampuni siapa saja, bahkan mengampuni orang yang telah melakukan percobaan pembunuhan kepada dirinya. Di dalam bacaan yang pertama, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel lewat perantaraan Nabi Musa. Tuhan mengatakan, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Di dalam bacaan Injil, Yesus menyempurnakan firman ini. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ini adalah ajaran kasih Yesus yang ekstrim, yang sangat ekstrim. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan unsur kedagingan, kita akan sangat berjuang untuk mengampuni musuh, apalagi mengasihi dan mendoakan mereka. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus berusaha untuk menjalankan ajaran kasih ini. Sebab tujuan akhir dari ajaran kasih Yesus ialah agar kita semua dapat menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga menekankan bahwa kita semua adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Dengan ini, Santo Paulus hendak mengingatkan kita akan identitas kita sebagai milik Allah. Sehingga kita pun harus memiliki kualitas hati, kualitas cara berpikir, dan bahkan kualitas hidup seperti Kristus sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus memperlihatkan ajaran kasih-Nya yang ekstrim, di mana musuh pun harus diampuni, harus dikasihi, bahkan kita harus mendoakan mereka. Dalam permenungan kami, salah satu tujuan dari ajaran kasih Yesus ialah menciptakan keharmonisan dan membangun budaya kehidupan. Hal ini bertentangan dengan dendam, benci, amarah, dan lain sebagainya yang melahirkan budaya kematian dan menciptakan ketidakharmonisan. Yesus hendak mengajarkan bahwa ketika kita mengasihi musuh, bukan pertama-tama tentang musuhnya, tetapi kita sedang mencintai diri kita sendiri. Sebab ketika kita marah, maka ibaratnya kita sedang menggenggam bara api
untuk melemparkannya kepada orang lain. Sehingga yang terbakar lebih dahulu ialah tangan kita, bukan orang lain. Dengan kata lain, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang membenci, atau ketika kita sedang menyimpan dendam, maka kita sedang merusak hati kita sendiri. Kita sedang merusak pikiran kita sendiri, bahkan kita sedang merusak mental kita sendiri. Oleh karena itu, sebaliknya seharusnya kita senantiasa menggenggam kasih Allah. Karena kasih Allah itu adalah berkat dan rahmat dari Allah. Sebelum kita pakai untuk memberkati orang lain, kita telah lebih dahulu diberkati olehnya. Kedua, sebagai orang Kristen di Indonesia, kita mudah sekali memperlihatkan kasih Allah kepada saudara-saudara agama lain. Misalnya, ketika ada penghinaan terhadap Tuhan ataupun atribut agama, kita dengan sangat mudah mengatakan kita mengampuni mereka, bahkan kita berdoa untuk mereka. Tetapi apakah kita juga mampu mengasihi, mampu mengampuni, dan tetap berdoa bagi orang-orang terdekat kita yang telah menyakiti kita? Kita akan mampu sampai pada titik itu jika kita benar-benar membuka hati kita bagi Allah dan membiarkan kasih Allah lah yang akan mendorong kita untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang terdekat kita yang telah melukai ataupun menyakiti kita. Ingatlah bahwa Allah selalu mengasihi dan mengampuni kita. Mengapa kita manusia tidak bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang terdekat kita? Ketiga, sebagai penutup, saya teringat akan kata-kata dari Mahatma Gandhi. Ia mengatakan, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda." Mahatma Gandhi mengatakan demikian karena ia melihat bahwa masih banyak sekali orang Kristen yang tidak memiliki kasih seperti Kristus. Kita masih banyak dirasuki oleh kebencian, kemarahan, dendam, dan lain sebagainya. Karena itu, kita perlu bertobat dari dalam hati untuk membersihkan diri kita dari semuanya itu. Sebab Mahatma Gandhi sendiri yang bukan orang Kristen sangat yakin dengan ajaran kasih Kristus. Ia sampai mengatakan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Sekali lagi, kita dapat melihat bahwa ajaran kasih Kristus itu mempersatukan dan membangun keharmonisan di tengah-tengah dunia. Ajaran kasih Kristus itu sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk dihidupi. Tuhan memberkati Anda semua.